Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Hello, my name is Anuga Ryan Pratama. My name is Putri Rizka. My name is Satria Sabto Senawijaya. And we are going to present to you about leadership, power, and politics. The first one is leadership. A simple definition of leadership is that is the art of motivating a group of people to act toward achieving a common goal. In an organization settings, this can mean directing workers and colleagues with a strategy to meet the organization need. Jadi leadership itu adalah bagaimana cara orang bisa memotivasi a group of people untuk menyelesaikan sebuah goal. Kalau di organisasi ini berarti bisa mengarahkan pekerja atau rekan kerjanya dia dengan sebuah strategi yang bisa mencapai kebutuhan dari organisasi itu sendiri. The second one is power. Power come from a Latin word poter, which means to be able. Power in social science and politics is the capacity of an individual to influence the behavior of others. The term of authority is often used for power that perceived as legitimate by social structure. Power kalau di dalam politik itu berarti adalah kapasitas seseorang yang bisa menginfluence orang lain. Jadi misalnya kalau saya punya power itu saya bisa bilang kepada Nia dan Satria untuk melakukan sebuah hal. Nah, kalau mereka nurutin itu berarti saya punya power. Itu dalam istilah social science dan politik. Terus ini kembali definisi ketiga, the third definition is politics. Politics comes from the Greek word politos, which mean from, for, or relating to citizen. Kalau di bahasa Indonesia ini biasa lebih dikenal dari untuk citizen, untuk masyarakat. Politik adalah proses is the process of formation and distributing of power in society aimed at decision-making process, especially in the state. Jadi politik itu adalah proses untuk distribusi kekuatan masyarakat itu buat ngelakuin decision-making tersebut. Jadi kalau itu biasa dilakukan di state. State itu negara. Biasa dilakukan di negara. Itu politik. Lalu setelah definisi itu ada contrasting leadership and power. Ini definisinya. Power is the ability of an individual to exercise some form of control over other individual. Itu yang tadi sudah saya jelasin di power. Jadi power tuh bisa istilahnya mengkontrol. Kontrol kan berarti menginfluence orang untuk melakukan hal yang diminta gitu. On the other hand, leadership is the ability to create a vision, motivate people to work toward achieving the vision, coaching and building the team that will pioneer the completion of the vision and managing the end delivery of the vision. Kalau leadership itu lebih bersikap tidak memaksa. Jadi dia udah kayak membuat visi, memotivasi. Jadi yang orang yang disuruh kerja itu yang diminta buat bekerja tuh nggak merasa terpaksa karena sudah ada vision yang jelas dari leadership itu tersebut. Terus kedua ada credibility. Credibility is needed in a leadership but not necessary in power. Kredibilitas kan jadi kalau pasti kalian mau nge-follow orang yang punya
kredibilitas yang tinggi kan. Jadi maka itu dibutuhkan dalam leadership, namun tidak dibutuhkan di power. Search. Power is derived form of a position of authority. Leadership is a personal tribute. Leadership itu biasanya itu bawaan dari kalian. Kalau misalnya bagaimana ya? Power is derived from a position of authority. Jadi power itu biasanya didapat saat kalian ada di posisi yang di atas, yang kalian tuh memegang authority, memegang kuasa, itu biasanya orang itu punya power. Sedangkan kalau leadership itu nggak dari kaliannya sendiri. Nature. Power is generally controlling and forceful in making followers follow command. Leadership involves inspiring the subordinates to complete tasks. Kayak yang tadi udah saya bilang di atas, power itu biasanya lebih memaksa orang buat ngelakuin task yang diminta. Sedangkan kalau leadership itu inspiring, motivate. Jadi kalau itu leadership itu istilahnya lebih enak, lebih enjoy lah kerjanya gitu. Ini lanjutannya ada dependence. Leadership requires power in order to be effective. However, power does not depend on leadership. One can have power but not to be a leader, but all leaders require some form of power in order to successfully inspire subordinates. Leadership itu membutuhkan power buat menjadi efektif. Soalnya kalau kalian memimpin tapi nggak ada yang ngikutin, kayak jadi misalnya kalian memimpin tapi kalian nggak punya power, jadi yang kalian pimpin itu nggak bakal ngikutin kalian. Sedangkan kalau power itu nggak berdepends kepada leadership, karena power itu kan lebih sikapnya memaksa gitu kan, tadi kalau udah dibilang dari atas. Iya, kurang lebih begitu. Nah, ini di sebelah kanan ada tabel yang sudah dibahas di slide sebelumnya dan slide ini. Nah, sekarang the key to power atau kunci kekuasaan. Nah, jadi aspek yang paling penting, the most important aspect of power is that is a function of dependency. Nah, jadi aspek yang paling menentukan besar atau kecilnya kekuasaan seseorang itu adalah tingkat ketergantungan. Jadi ini di sini ada the greater the dependence of B on A, the greater the power of A over B. Jadi besarnya tingkat ketergantungan kepada B ke A, maka akan besar juga tingkat kekuasaan A ke B. Jadi next. Nah, ini ada causes of dependence. Jadi ada 3 causes of dependence. Yang pertama importance, scarcity, dan non-substitutability. Importance, to create dependency, the thing we have to control must be something important. Nah, jadi untuk menciptakan ketergantungan orang lain, maka kita harus memiliki atau bisa mengandalkan sesuatu yang dianggap important. Nah, jadi misalnya pada suatu perusahaan yang misalnya nih berorientasi pada teknologi. Nah, para insinyur yang berperan mempertahankan keunggulan dan kualitas produk itu dianggap penting, makanya dia punya power di organisasi itu atau di perusahaan itu. Nah, kemudian scarcity, something that is large in number, if owned will not cause dependency. Nah, scarcity ini kan artinya kelangkaan. Jadi kalau misalnya kita punya banyak hal yang orang lain punya, itu nggak akan bikin orang lain itu bisa bergantung kepada kita. Jadi something that is needed and seen as rare can create dependency. Jadi sesuatu yang langka itu bisa menciptakan dependency. Contohnya, misalnya ada guru yang ngajar komputer nih, sangat banyak dibutuhkan kan. Namun yang mau menjadi guru komputer itu sangat sedikit, sehingga seorang guru komputer ini dia memiliki daya tawar. Jadi dia punya power buat bargaining power gitu loh, yang besar. Nah, yang terakhir non-substitutability atau tidak tergantikan.
Jadi non-substitutability semakin sedikit yang bisa menggantikan suatu source, maka semakin besar kekuasaan pada seseorang yang mengendalikan source tersebut. Misalnya pada suatu universitas itu, di mana publikasi tulisan seorang dosen itu benar-benar diinginkan. Maka dosen yang mampu mempublikasikan tulisan itu pasti memiliki kekuasaan yang besar karena dia tuh nggak bisa digantikan sama orang lain. Next. Nah, terus selanjutnya ada power tactic. Power tactics are the way individuals translate the basis of power into specific action. Nah, jadi power tactic ini adalah cara individual mengartikan arti power itu dalam suatu tindakan spesifik. Yang pertama adalah legitimacy atau relying on one's position of authority or emphasizing that a request is in line with the policy or provisions in the organization. Nah, jadi si legitimasi ini terjadi misalnya seseorang itu mempengaruhi orang lain dengan cara menggunakan jabatannya gitu loh, kekuasaannya dengan mengatakan atau meminta orang lain untuk melakukan sesuatu tapi berdasarkan aturan policy atau provisions dari organisasi itu. Terus yang kedua adalah rational persuasion atau persesi rasional. Nah, presents logical arguments and various factual evidence to show that a request makes sense. Nah, jadi ini terjadi jika seseorang mempengaruhi orang lain dengan menggunakan permintaan, tapi permintaan itu yang make sense gitu loh, ada bukti faktualnya. Jadi dia memberikan penjelasan menarik tentang nilai-nilai yang diinginkan, kebutuhan, dan mempengaruhi orang lain dengan menggunakan alasan yang logis dan ada bukti-bukti nyata agar orang lain itu mau melakukan apa yang dia minta. Yang ketiga ada inspirational exclamation, develop emotional commitment by spreading the values, needs, hopes, and aspirations of a target. Jadi ini tuh terjadi apabila ada seseorang mempengaruhi orang lain dengan menggunakan suatu permintaan atau proposal untuk membangkitkan antusiasme atau gairah pada orang lain, misalnya dengan memberikan penjelasan yang menarik tentang nilai-nilai yang diinginkan atau yang kebutuhan, harapan, dan aspirasinya. Terus yang keempat adalah consultation, encourage motivation and support from those who become targets by involving them in deciding how plans or changes will be implemented. Nah, jadi ini terjadi apabila seseorang mempengaruhi orang lain dengan mengajak dan melibatkan orang yang dijadikan target ini untuk berpartisipasi dan membuat suatu rencana atau perubahan yang akan dilaksanakan. Next. Nah, yang kelima itu ada exchange view. Nah, exchange view ini give rewards to targets in the form of money or other rewards in exchange of wanting to obey a request. Nah, jadi namanya juga memberikan rewards, berarti kita tuh maksudnya kita minta seseorang untuk melakukan sesuatu, habis itu kita ngasih dia rewards. Jadi itu namanya exchange view. Yang keenam ada personal cry, ask for obedience based on friendship or loyalty. Jadi ini tuh terjadi jika seseorang mempengaruhi orang lain dengan mengucapkan misalnya kata-kata yang kayak lu kan temen gue, atau gimana ya, maksudnya kayak misalnya dengan ada base-nya friendship atau loyalty gitu. Jadi misalnya saya minta tolong sama Anugrah dengan kata-kata kayak Cak, tolongin dong, kan lu temen gue, bantuin gue gitu-gitu. Jadi dia ada power melalui obedience based on friendship or loyalty. Terus other people use flattery, praise, or friendly behavior before making a request. Jadi nah, ini tuh
terjadi jika seseorang mempengaruhi orang lain dengan menggunakan kata-kata yang membahagiakan atau memberikan pujian atau sikap yang memohon-mohon untuk sesuatu gitu. Jadi misalnya Satria minta tolong ke saya untuk melakukan sesuatu. Nah, dia tuh pakai kata-kata yang praising atau flattery gitu supaya saya mau untuk melakukan apa yang dia minta. Terus ada yang next itu ada pressure atau tekanan, yaitu using warnings, strict demands, and threats. Jadi tekanan ini terjadi jika seseorang mempengaruhi orang lain dengan menggunakan ancaman, peringatan, atau permintaan yang berulang-ulang dalam meminta sesuatu. Yang terakhir ada coalition, ask for help from other people to persuade the target or use the support of others as a reason for the target to agree. Nah, jadi ini terjadi kalau misalnya seseorang minta bantuan orang lain, dengan meminta bantuan atau dukungan dari orang lain untuk membujuk kita untuk mau ikutin maunya dia gitu loh. Oke, next. Nah, cases of unequal workplace. Jadi kalau unequal power in the workplace itu tend to buat orang menyalahgunakan kekuasaan yang dia punya gitu loh. Jadi misalnya orang yang punya kekuasaan lebih tinggi menyalahgunakan kekuasaannya kepada orang yang kekuasaan lebih di bawah dia. Nah, unequal power in the workplace itu biasanya sexual harassment. Sexual harassment is defined as any unwanted activity of a sexual nature that affects an individual's employment and create hostile for work environment. Nah, jadi yang sering terjadi tuh di unequal power yang sering terjadi di workplace itu adalah sexual harassment. Jadi misalnya si bos ini dia punya kekuasaan yang lebih tinggi. Nah, karena dia punya power untuk orangnya di bawahnya, jadi dia menyalahgunakan powernya itu dengan menggunakan sexual harassment ke karyawan di bawahnya itu loh, gitu. Next. Okay. Factors influencing political behavior. So not all groups or organization are equally political. Jadi nggak semua organisasi atau perusahaan itu punya paham politik itu yang sama. In some organizations, for instance, politicking is overt and rampant, while in others, politics plays a small role in influencing outcomes. Jadi di beberapa perusahaan itu peran politik itu sangat berpengaruh, sedangkan di beberapa perusahaan yang lain itu peran politik itu tidak berpengaruh terhadap keputusan yang diambil. Bisa kita lihat contohnya itu dengan mudah adalah pemilihan presiden 2019. Kita bisa ambil dua media yaitu Metro TV dan Kompas. Kalau kita lihat Metro TV itu politiknya sangat kuat ya. No wonder karena mereka kan bisa dibilang kayak kubunya dari yang Jokowi misalnya. Nah, mereka tuh sangat gencar-gencarnya info tentang Jokowi, jadi semua info-info yang pokoknya positif, terus malah cenderungan untuk tidak memberikan kesan tidak memberitakan berita positif di kubu sebelah. Nah, sedangkan kalau Kompas mereka tuh benar-benar netral gitu, jadi mereka tidak memihak pihak ini dengan pihak ini, jadi keputusan berita mereka yang keluar itu sangatlah netral gitu. Nah, next. So here are factors of influencing political behavior. Jadi ada dua faktor, yaitu faktor individual dan faktor organisasi. Yang pertama itu ada high self monitors. Jadi karyawan yang memiliki pengawasan diri yang tinggi, memiliki locus of control internal, memiliki kebutuhan yang tinggi akan kekuasaan, lebih cenderung terlibat dalam perilaku politik. Begitu. Kemudian adalah internal locus of control. Jadi orang-orang dengan locus control internal yang lebih
itu cenderung mengambil sikap proaktif dan berupaya memanipulasi situasi untuk menguntungkan mereka. Jadi ibaratnya itu dia 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 proaktif, dia mengerti bagaimana situasi, akhirnya dia memanipulasi situasi. Jadi mengkondisikan gimana sih sebuah situasi itu bisa sesuai dengan jalan pikirannya dia kayak gitu. Kemudian ada high match personality, di mana ini kepribadian yang bisa cocok di banyak tempat. Jadi dia itu ibaratnya tuh kayak bunglon ya, dia tuh bisa kemana aja kayak gitu. Sehingga dia tuh lebih mudah untuk beradaptasi. Ada organizational investment. Jadi semakin banyak orang tuh berinvest ke perusahaan, jadi dia invest uangnya, dia taruh investasi di perusahaan, semakin kecil kemungkinan dia untuk menggunakan cara yang tidak sah. Jadi ibaratnya itu banyak nih kita invest ke perusahaan, karyawan invest ke perusahaan. Sedangkan kalau dia misalnya melakukan sesuatu yang something dirty gitu, dia pasti resikonya akan besar juga karena dia udah banyak investasi ke perusahaan. Jadi dia tidak mungkin menggunakan cara-cara yang ibaratnya tidak sah untuk melakukan sebuah langkah. Kemudian ada pervasive job. Jadi semakin banyak peluang kerja yang alternatif dimiliki seseorang, itu reputasinya menonjol, terus ada kontak berpengaruh di luar organisasi, terus semakin besar pula kemungkinan dia untuk mengambil risiko tindakan politik yang tidak sah. Jadi bisa dibilang dia itu ingin mengambil jabatan, tapi dia karena akrab dengan petinggi di perusahaan lain, akhirnya dia mencoba mengambil petinggi di perusahaan lain untuk masuk ke perusahaan dia, ibaratnya tuh kayak mocking petingginya, sehingga petingginya jadi keluar, terus dia pun masuk, dia naik jadi atasan, ibaratnya kayak gitu. Kemudian ada expectation of success, jadi harapan yang rendah untuk berhasil dalam menggunakan cara tidak sah itu mengurangi kemungkinan penggunaannya. Kemudian ada faktor organisasi. Jadi faktor organisasi yang pertama itu ada reallocation of resource. Jadi ketika organisasi itu berhemat untuk meningkatkan efisiensi orang, orang itu akan sangat mungkin terlibat untuk melindungi orang-orang yang mereka miliki. Gitu. Jadi misalnya ada PHK besar-besaran. Nah, PHK besar-besaran nih. Nah, karena ada ibaratnya kayak ada kepentingan politik di dalamnya itu, akhirnya mereka itu yang di PHK tuh yang nggak kenal-kenal gitu, yang ibaratnya tidak kenal dengan atasan. Sedangkan atasan sendiri akan berupaya bagaimana caranya untuk menyelamatkan bawahan-bawahan dia yang dekat dengan dia. Kemudian ada promotion opportunities. Ya, keputusan promosi secara konsisten ditemukan sebagai salah satu yang paling politis dalam organisasi. Ibaratnya itu kita bisa melihat ada di organisasi seorang karyawan itu yang promosi jabatannya itu intervalnya itu rutin. Ya. Jadi misalnya teman-temannya dia itu naik jabatan dari junior manager ke manager itu bisa sampai 5 bahkan 6 tahun, sedangkan temennya dia itu cuma baru masuk tahun ini, terus 2 tahun kemudian dia langsung jadi junior manager, dia jadi senior manager, itu karena cuma gara-gara dekat sama top manajernya kayak gitu. Mana ada low trust, jadi semakin sedikit kepercayaan di dalam organisasi itu semakin tinggi perilaku politik dan semakin besar kemungkinan itu akan menjadi banyak cara-cara tidak sah. Ada role ambiguity, jadi ambiguitas peran berarti bahwa perilaku yang ditemukan di karyawan itu tidak jelas. Banyak perilaku ambigu, misalnya ada sedikit batasan role group dan fungsi tindakan politik karyawan. Terus semakin besar ambiguitas peran itu semakin banyak yang dapat terlibat dalam aktivitas politik, sehingga peluang untuk terlihat ini benar apa enggaknya tuh jadi nggak ada gitu. Kemudian ada unclear performance evaluation system. Jadi kriteria dalam proses penilaian ini jadi tidak jelas ya. Karena kalau bisa kita lihat
Seperti yang contoh tadi dari karyawan A dan karyawan B. Kalau namanya Joni dan Joko. Joni baru aja masuk, kemudian Joko itu sudah 5 tahun di perusahaan sendiri. Joni baru masuk, dia biasa aja, sedangkan Joko ini sangat integritas dengan perusahaannya. Joni, dia hanya karena modal dekat dengan top level manager, sehingga dia dalam 2 tahun dia bisa naik dari junior manager menjadi senior manager. Sedangkan Joko dengan performance-nya bagus, integritas, dia pasti prestasi ke perusahaan, dia masih di level junior manager aja, padahal dia kerjanya bagus, performanya bagus. Kemudian zero sum reward practice. Jadi pendekatan zero sum itu memperlakukan hadiah gitu ya, sebagai ketetapan, sehingga setiap keuntungan yang dicapai seseorang atau kelompok itu harus ditanggung oleh orang atau kelompok lain. Jadi jika saya menang, ya Anda harus kalah gitu. Ini tuh mendorong orang lain terlihat buruk dan meningkatkan visibilitas. Kemudian membuat organisasi menjadi kurang demokratis dengan meminta manajer untuk berperilaku demokrat, tidak harus dianut oleh semua manajer di sini. Gitu. Kemudian ada high performance pressure. Jadi semakin tinggi tekanan yang dirasakan karyawan untuk ingin selalu bekerja baik. Semakin besar kemungkinan mereka untuk terlibat dalam politik. Jadi mereka semakin depres, tidak ada celah. Kalau mereka bukan celah yang baik, ya. Jadi mereka malah melihat peluang yang tidak baik gitu untuk gimana sih caranya supaya kerja saya ini bisa jadi lebih enteng kayak gitu. Tapi malah menggunakan cara-cara yang tidak baik. Kemudian ada self-serving senior managers. Jadi ketika karyawan tuh melihat manajemen puncak berhasil dalam berperilaku politik, iklim yang diciptakan tuh jadi politisasi gitu. Jadi ibaratnya seperti si Joni dan Joko tadi. Joni udah jadi senior manager. Kemudian mungkin Joni kasih peluang nih ke mungkin taruhlah junior kampusnya dia untuk masuk ke perusahaan si Joni ini. Ya bisa dilihat terus tiba-tiba si Joni jadi top level manager. Kemudian si adiknya juniornya Joni ini dia dalam 2 tahun juga tetap naik jadi senior manager, dan itu tuh kelihatan sama karyawan yang lain. Jadi kayak anak baru masuk 2 tahun udah jadi senior manager gitu. Nah, itu balik lagi itu jadi apa ya, jadi bisa mendorong mereka untuk melakukan hal-hal politik gitu ya. Next. Okay, impression management. Okay, the process by which individuals attempt to control the impression of others. Form of them is called impression management. It's a subject that has gained the attention of organizational behavior research only recently. Nah, kita tuh ngerti bahwa orang-orang itu memiliki minat yang tinggi. Mereka tuh mau dipandang, mereka mau dievaluasi. Nah, misalnya contohnya orang-orang di Jakarta, mereka tuh ngabisin uang berjuta-juta untuk program diet, untuk member gym, member fitness kayak gitu, terus kosmetik, skincare, dalam macam perawatan diri. Mereka tuh ingin dapat pengakuan, ingin dapat impression yang bagus, kurang lebih kayak gitu. Oke, next. Nah, di sini impression management techniques. Jadi di sini ada 7 teknik ya, 7 teknik tentang impression management. Yang pertama itu ada conformity atau kesesuaian, di mana itu kita tuh setuju dengan pendapat orang lain untuk mendapatkan persetujuannya. Jadi ibaratnya seorang manajer yang balik lagi ke Joni dan Joko gitu. Joni dia tuh apa-apa yang dibilang bosnya tuh pokoknya dia iya aja. Supaya apa sih? Supaya dia itu bisa dapat persetujuannya biar bisa naik level. Jadi conformity kayak gitu. Kemudian ada excuses atau alasan.
dia itu menjelaskan peristiwa yang ditujukan untuk meminimalkan tingkat keparahan dan tingkat kesulitan tersebut. Jadi contohnya tuh gini, misalnya perusahaannya si Joni ini udah jadi manajer kan sekarang. Terus dia tuh malah gagal memutuskan sebuah keputusan. Jadi target misalnya target pasar dari perusahaan ini tuh malah jadi tepat waktu gitu, tapi si John ini malah bilang ya udahlah, kayak gak ada juga yang nanggepin itu juga. Jadi kesannya tuh kayak ibarat kata tuh bodo amat kayak gitu. Oke, next. Di situ ada permintaan apologies ya, atau permintaan maaf. Di sini itu dengan membangun politik itu juga bisa, bos tuh kalau misalnya kita buat kesalahan terus kita langsung misalnya langsung minta maaf, itu si Joni mungkin bikin kesalahan dalam memberikan advertise-nya. Nah, Pak, maaf, saya membuat kesalahan laporan, saya minta maaf, kayak gitu. Itu bisa jadi sebuah ke si bos ini, ke Joni tuh kayak, wah dia udah mau nih ngapain kesalahan. Jadi ada ibaratnya kayak self trust lagi dari bos itu ke si Joni ini. Kemudian ada self promotion. Itu menyuruti kualitas terbaik si Joni. Terus dia mengecilkan dia menciutkan seseorang lah kayak gitu. Dan dia meninggiin prestasi si Joni. Jadi ibaratnya si Joni dan Joko lagi. Si Joni dia baru masuk 2 tahun, si Joko udah 5 tahun. Nah, Joni tuh merasa bahwa dia memiliki prestasi, misalnya pertumbuhan, misalnya penjualan perusahaannya itu naik 5% tahun ini. Misalnya tahun 2019 tuh naik 5% sejak Joni ada di perusahaan itu. Sedangkan di Joko yang udah 6 tahun, dia tidak ada kontribusi apa-apa, dia cuma kerja yang pokoknya bagus, tapi dia nggak ini. Jadi si Joni bilang ke bosnya, bos saya ini udah 2 tahun di sini, baru 2 tahun di sini saya bisa naikin penjualan perusahaan sekitar 5%. Gitu. Sedangkan si Joko tidak, udah 5 tahun dia stagnan. Saya yang paling bisa di perusahaan ini, kayak gitu. Kemudian ada flattery atau sanjungan, itu memuji orang lain tentang kebaikan mereka dengan upaya biar kita dapat approval, kita bisa disukain sama orang itu. Nah, gimana sih langkah Joni itu untuk bisa disukain sama semua orang? Dia akan komplimen semua orang gitu kan. Wah, seragam kamu keren hari ini. Kamu wangi. Atau kesayangannya di Joko tadi tuh misalnya. Joko, mungkin presentasi kamu yang kemarin tuh bagus. Tapi dengan cara-cara kayak gitu dia akan memuji banyak orang, itu akan membuat dia itu jadi orang-orang tuh jadi ibaratnya, wah si Joni keren nih gitu, dia oke banget nih orangnya. Kemudian favors atau nikmat, itu melakukan sesuatu yang baik buat seseorang supaya seseorang itu bisa dapat pakai pengakuan lah kayak gitu. Jadi ibaratnya si Joni nih mungkin diajak lagi ngopi sama bosnya nih, terus tiba-tiba pas si bosnya mau bayar, terus si Joni ternyata udah bayar, terus jadi kayak, wah kamu nih, jadi kesannya tuh kayak taruhlah misalnya menjilat lah kayak gitu. Nah, terakhir ada association atau association itu meningkatkan atau melindungi citra seseorang dengan mengelola segala informasi tentang orang itu terus kayak dikait-kaitin lah. Misalnya ya balik lagi sih kayak Joni sama bosnya. Ketika Joni melamar ke perusahaan itu, terus mungkin bisa dilihat di CV-nya gitu. Ternyata si Joni dan bosnya ini satu kampus lah gitu. Dia satu dormitory. Kampusnya tuh kampus asrama gitu. Nah, Joni tuh tiba-tiba cerita ke HR-nya ke, wah saya ini satu kamar sama bos kamu gitu. Jadi HR tuh jadi kayak segan. Gitu. Wah ini ada temannya bos apply di sini, ya udahlah terima kayak gitu loh. Next. Okay, there. Okay, that's all presentation from us. We hope that it will benefit you and enrich your knowledge. Okay, so
Wassalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.